Tapi sama, orang yang ibadah itu capek, tidak ibadah lebih capek. Pikirannya capek, bingung dia mau cari dunia kemana, mau cari istirahat di mana, nggak ada lagi tempat istirahat. Ya, belajar capek, bodoh lebih capek. Ya, bekerja capek, nganggur lebih capek. Benar nggak? Karena dunia ini isinya capek semua. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau bolehlah kita milih capek ini, maka lebih baik kita pilih untuk menghafal Quran, untuk kebaikan, karena sama-sama capek. Nah, golongan yang kedua, faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, moderat. Ya, di antara mereka ada yang pertengahan. Ini mulai golongan yang selamat, tetapi agak babak belur kalau bahasa kita mau kayak gitu, ya. Kalau tadi dalam jiwanya itu yang zalimul linafsih, nafsul ammarah, jiwa yang selalu mendahulukan hawa nafsu, maka kalau jiwa yang ini disebut dengan nafsul lawwamah. Dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu apa? Yaitu jiwa yang lawwamah itu artinya laima, yaitu mencela, yang selalu mencerca dirinya sendiri. Jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Kenapa jiwa ini disebut dengan jiwa yang menyesali dirinya sendiri? Karena dia pertengahan, dia melakukan kebaikan. Dia melakukan kebaikan, tapi dia juga melakukan keburukan. Jadi tengah-tengah. Dia penghafal Quran, dia semangat menghafal Quran, tapi di sisi lain kadang-kadang dia lalai juga sama Al-Qurannya. Kadang-kadang dia maksiat juga. Ingat lagi, menghafal Quran lagi, dia lalai lagi. Gitu ya. Ini orang yang selalu mencerca dirinya sendiri. Dia murojaah, tapi suatu waktu dia lalai karena futur, dia nggak murojaah, kemudian dia menyesal. Dia menyesal, dia marah sama dirinya sendiri. Ya Allah, kenapa ya saya bodoh banget sih? Kenapa kemarin saya tinggalin hafalan, sekarang hilang? Karena itu jiwa ini disebut dengan nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencerca dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri karena anggap dirinya selalu terjebak dalam keburukan. Ya, jiwa seperti ini bagus nggak? Sebenarnya bagus. Untuk level ini, maka dia levelnya agak di atas dibandingkan zalimul linafsi. Kalau zalimul linafsi, dia orang yang sudah tidak peduli lagi dengan dosa, melakukan dosa biasa aja. Tapi kalau level di atasnya, ada yang disebut dengan nafsul lawwamah. Orang kalau melakukan dosa, tapi ada rasa gelisah di dalam dirinya, dia nggak suka, dia menyesali itu, itulah yang baik. Karena dosa yang terbaik itu dosa yang disesali. Nafsul lawwamah namanya. Ya, jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ya, jiwa seperti ini harus kita pelihara. Ya, untuk sampai ke nanti ya jiwa yang terakhir. Tapi untuk sampai ke yang jiwa yang terakhir nanti, jiwa yang terbaik ini harus melewati ini dulu. Kita harus punya rasa sesal kalau kita melakukan keburukan. Harus mencerca diri kita sendiri. Ya, mencerca diri kita sendiri itu maksudnya kita menyesali apa yang kita lakukan. Misal hari ini kita punya hafalan, terus hafalan itu kita tinggal. Jangan merasa biasa. Jangan ngerasa, udahlah dulu ini, yang penting kan pernah hafal. Nah itu zolimun li nafsi, kalau kayak gitu. Karena dia nggak peduli sama sama dosa yang dia lakukan. Tapi kalau kita tahu melakukan kesalahan dan kita pikir dan kita sesali itu, nah itu nafsul lawwamah. Aduh, kenapa ya dahulu saya tinggalin, saya harus semangat lagi. Dia punya jiwa yang selalu menyesali, yang jiwa itu menyebabkan dia mau mengubah diri itu. Ya, jiwa itu membuat dia mau semakin semangat. Itu disebut dengan nafsul lawwamah. Itu yang muqtasid tadi ya, mencerca dirinya sendiri. Makanya jiwa seperti ini tidak boleh dihilangkan, karena dia hadir dalam diri kita itu semacam alarm. Kalau kita malas-malasan, maka nafsul lawwamah muncul. Aduh, kok saya malas-malasan ya? Gitu. Harus punya rasa seperti itu. Karena ada orang yang tidak peka lagi, hatinya sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia melakukan maksiat, dilakukan maksiat dan dia nggak punya rasa gelisah. Ya, jadi sekarang siapapun yang punya hafalan dan hafalan itu terasa pergi hilang kemana dan kalian merasa gelisah, beruntunglah karena kegelisahan itu tanda cinta. Ya, kegelisahan itu tanda kalian masih punya rasa cinta. Ya, maka sambut rasa gelisah itu dengan perbaikan diri. Oke ya Allah,
Saya nggak tenang hidup seperti ini. Saya punya hafalan tapi saya tinggalin. Saya nggak mau seperti itu. Itu rasa gelisah yang harus kalian sambut. Karena apa? Karena kalau kita sambut ini, kita akan naik pada level yang terakhir nanti. Yaitu apa? Faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sabiqum bil khairati biidznillah. Inilah kalau dalam bahasa Al-Qur'an yang disebut dengan nafsul mutmainnah, surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Artinya jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah jiwa yang akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang, pulang kamu. Pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu ke dalam surgaku. Masuk kamu ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuk kamu ke dalam surgaku. Kenapa mereka diberikan kesempatan seperti itu atau disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat mesra? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Karena mereka sabiqum bil khairat, di dunia selalu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jiwa mereka tenang karena mereka selalu mencari janji Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka selalu mengambil janji Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah punya janji ingin memberikan pahala dalam amalan ini, dia ambil pahala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahajudlah, karena tahajud itu akan, di malam tahajud itu doa akan dikabulkan, dia ambil itu. Kata Allah, bacalah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, karena khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, dia ambil itu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak dan dia ambil semuanya. Dia berlomba-lomba. Sebaik apa yang bisa dia berjuang untuk mendapatkan sebaik mungkin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jiwanya tenang. Kenapa? Karena dia yakin sama janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala. Allah punya janji apa? Kita pegang. Bukankah janji kepada para penghafal Quran itu banyak? Jadi manusia terbaik, jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi ahlina minan nas, ahlul Quran wa ahlullah wa khassatuhu, gitu ya. Kemudian orang penghafal Quran bisa memberikan mahkota kepada orang tua, di hari kiamat bisa memberikan syafaat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran akan menaungi kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada kepada para penghuni surga, bacalah Al-Quran dan naiklah sejumlah ayat yang kalian baca. Coba, banyak sekali janji Allah. Kita sudah ambil belum janji itu? Ambil belum? Atau kita ragu sama Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai semua janji itu kita abaikan? Makanya kata Allah, qul attakhadtum indallahi ahdan. Sudahkah, katakanlah, apakah kalian sudah mengambil janji Allah semuanya itu? Sudahkah kalian ambil janji Allah? Qul attakhadtum indallahi ahdan. Sudahkah kalian mengambil janji Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Allah nggak mau mengingkari janji, tapi kita kadang nggak mau ambil. Ya, afamau wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqih. Apakah orang-orang yang kami janjikan dengan janji kebaikan dan dia mengambilnya, dia temui janji itu? Kama mata'nahu mata'al hayatid dunya, sama dengan orang-orang yang bersenang-senang di dunia, menikmati dunia saja. Summa yaumal qiyamati muhdharun, tapi di hari kiamat mereka diseret ke dalam neraka. Sama nggak orang itu? Coba, Allah nanya nih, sama nggak orang-orang yang kami janjikan kebaikan diambil janji itu dengan orang yang nggak peduli sama janji Allah tapi milih hidup senang-senang di dunia, padahal di akhirat mereka akan diseret, gitu. Makanya hari ini kita ambil semua janji Allah Subhanahu wa taala supaya kita memiliki nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tidak dihantui oleh dosa karena kita sibuk dengan kebaikan. Sabiqum bil khairat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat, setiap orang itu punya sesuatu yang dia condong padanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa amalan yang kita condong, yang kita sukai? Berlombalah dalam amal itu. Sebagai penghafal Quran, berlomba-lomba siapa yang paling paham. Tapi bukan buat bangga-banggaan ya, tapi buat siapa yang paling banyak mengamalkan. Siapa yang paling banyak hafalan, silakan berlomba untuk masalah itu. Siapa yang paling banyak tadabbur, silakan berlomba. Karena itulah golongan yang ketiga, faminhum sabiqum bil khairat. Ini orang yang akan masuk surga pertama kali, derajatnya paling tinggi, masuk surga tanpa hisab. Karena ada para ulama yang menghubungkan tiga golongan ini dengan tiga golongan di dalam Al-Waqi'ah.
Faminhum zalimun li nafsih, itu digolongkan dengan wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal itulah golongan kiri. Ada yang juga kemudian yang kedua faminhum muqtasid, moderat ini. Ashabul yamin, ma ashabul yamin, golongan kanan, masuk surga tapi pas-pasan. Yang faminhum sabiqum bil khairat itu as-sabiqun as-sabiqun, orang yang duluan. Ya, orang yang duluan. Yang as-sabiqun as-sabiqun masuk surga tanpa hisab, bi ghairi hisab. Yang ashabul yamin masuk surga tapi dihisab dulu. Ashabul shimal dia celaka. Walaupun ada yang menyebut juga tafsirnya yang paling banyak mengatakan, termasuk Ibnu Abbas, Aisyah mengatakan semua golongan ini pada akhirnya selamat. Faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairat, semuanya pada akhirnya selamat. Tapi kualitas selamatnya beda. Yang ini masuk surga tanpa hisab, yang tadi yang pertengahan itu masuk surga dengan hisab, yang zalimun li nafsi masuk surga dengan rahmat Allah tapi setelah dibersihkan dahulu. Di mana? Bisa jadi di neraka. Dibersihkan dahulu. Ya. Makanya ayat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, Allah ingin kita itu sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lakukan kebaikan secapek apapun. Ya, lakukan kebaikan secapek apapun, karena dunia memang tepatnya capek. Karena itulah orang yang masuk surga, 2 ayat setelah 32 ini, kalimatnya adalah wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ya. Inilah kalimat orang-orang yang akhirnya masuk surga. Mereka mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat syukur. Ya Allah, terima kasih, kata mereka. Akhirnya adhaba annal hazan, setiap kesedihan yang kami rasakan di dunia berakhir juga. Ya, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mengangkat kesedihan kami. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Kenapa mereka membahas kesedihan? Karena mereka tahu dunia itu tempatnya capek, tempatnya sedih. Melakukan kebaikan demi kebaikan itu capek. Menghafal Quran itu capek. Ya, menghafal 1 juz, masih ada juz yang kedua, masih ada yang ketiga, sampai 30, selesai 30 harus menjaganya lagi. Murojaah pagi, besok murojaah, setiap hari harus murojaah, berhenti murojaah hilang hafalan. Seumur hidup harus murojaah, capek jadi penghafal Quran itu. Ya capek jadi penghafal Quran, capek melakukan kebaikan, tahajud, sholat, semuanya capek. Ya, makanya orang pas masuk surga dia bahas, ya Allah, akhirnya semua rasa capek itu, sedih itu hilang. Ayat selanjutnya, alladzi ahallana darul muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Ya, di surga itu la yamassuna fiha nasabun. Kita tidak akan pernah, akhirnya hari ini kita tidak pernah tersentuh lagi sama rasa capek. Nasobun, satunya capek, satunya lugub, satunya capek fisik, yang satunya capek hati. Karena di surga itu sudah nggak ada lagi rasa capek. Ya, nggak ada lagi. Selamanya. Jadi hari ini nggak apa-apa, capek-capek aja di dunia ini, nggak apa-apa, capek-capek aja. Karena capek itu akan berakhir. Di surga itu nggak ada lagi capek. Dan itu sebenar-benarnya istirahat, nggak ada rasa capek. Kenapa saya bilang sebenar-benarnya istirahat? Karena di dunia seistirahat-istirahatnya kita pasti akan capek. Orang yang capek bekerja, dia istirahat tidur. Nikmat tidur. 2 jam, 3 jam, 5 jam. Coba aja tidur terus sampai 10 jam. Tidur lagi terus sampai 15 jam. Tidur terus sampai 20 jam. Capek nggak rasanya? Capek. Ya, kenapa? Karena seistirahat-istirahatnya kita di dunia pasti ujungnya capek. Capek tidur, kita cari tempat istirahat dengan cara tamasya, rekreasi, pergi ke puncak. Pergi ke puncak sepanjang hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, bosan, capek nggak? Capek. Capek rekreasi, pengen bekerja. Bekerja, capek juga ujungnya. Tidur lagi, tidur terus capek juga. Karena apa? Kemana kita mencari istirahat di dunia ini? Dunia tidak ada tempat istirahat. Ya. Dunia tidak ada tempat istirahat. Makanya kalimatnya yang dibahas di sini tentang capek, lelah, sedih. Karena orang di surga itu semua hilang. Hari ini memang capek. Menghafal Quran itu capek. Jadi sabiqun bil khairat itu capek. Ya, saya bilang juga capek. Hafal 30 juz, menjaga Quran, siapa bilang nggak capek? Capek, semuanya capek. Tapi nggak apa-apa, capek itu hilang. Di surga nanti kita nggak akan dapatkan capek lagi, insya Allah. Semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi surga ya, dunia ini nggak ada tempat istirahat. Itu yang harus dicatat. Ya. Tidak ada istirahat setelah hari ini.
setelah hari ini kita paham ini, gak ada istirahat. Gak apa-apa, capek-capek aja. Nangis gak apa-apa menghafal Quran. Sampai sedih, sampai capek itu gak apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kalian sudah bercapek-capek di dunia ini. Ya, famulaqi, dan kamu pasti ketemu sama Allah. Gak usah khawatir. Kita memang sudah capek-capek di dunia ini dan kita akan ketemu. Semua hal di dunia ini capek. Ya. Ini harus kita pahami. Jangan kira bahwa enaknya mereka nggak ngafal Quran, nggak perlu jaga Quran, enaknya mereka nggak tahajud, enaknya mereka nggak perlu sholat. Orang-orang yang nggak sholat itu nggak mikirinnya enak banget gitu. Salah, karena ibadah itu capek, tapi nggak ibadah sama capeknya. Kalau nggak percaya, jangan dicoba sih, jangan dicoba. Itu. Tapi sama, orang yang ibadah itu capek, tidak ibadah lebih capek. Pikirannya capek, bingung dia mau cari dunia kemana, mau cari istirahat di mana, nggak ada lagi tempat istirahat. Ya, belajar capek, bodoh lebih capek. Ya, bekerja capek, nganggur lebih capek. Benar nggak? Karena dunia ini isinya capek semua. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau bolehlah kita milih capek ini, maka lebih baik kita pilih untuk menghafal Quran, untuk kebaikan. Karena sama-sama capek. Dan famulaki, semua rasa capek ujungnya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Yang capek dalam ibadah, dia enak, dia bahagia ketemu sama Allah. Yang capek dalam maksiat, dia ketemu Allah, tapi dia takut menderita karena dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi hidup di dunia capek, silakan pilih mau capek di mana. Kalau hari ini kita capek bangun pagi, pas bangun pagi capek, oh kalau saya nggak bangun lebih capek lagi hidup saya. Ya, belajar capek, pikirkan kalau saya nggak belajar lebih capek nanti merasakan pedihnya kebodohan. Kalau saya murojaah hari ini capek, lebih capek lagi kalau hafalan hilang. Kalau saya hari ini nggak mau pelajari Al-Quran, lebih capek lagi kalau nggak paham Quran. Semuanya capek. Ya, tinggal pilih mau capeknya di mana. Nah, mungkin ada kalimat di dalam ayat, deretan ayat tadi, setelah adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Kata orang yang masuk dalam surga, sesungguhnya Tuhan kami itu maha pengampun dan maha mensyukuri. Kenapa yang disebut sifat Allah itu? Karena yang dibahas tadi dzalimun li nafsih, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, muktasid akan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, syakur dan Allah maha bersyukur, maha berterima kasih. Karena apa? Sabiqum bil khairat itu sudah melakukan banyak kebaikan dan jangan khawatir. Semua kebaikan yang kita lakukan hari ini akan dibalas sama Allah karena Allah maha mensyukuri. Allah maha terima kasih. Allah tuh nggak butuh sama amal kita. Terus terang aja Allah nggak butuh. Tapi kalau kita beramal, Allah kasih hadiah. Padahal Allah nggak butuh sama amal kita. Jadi nggak usah khawatir, Allah itu syakur. Kadang-kadang kita ingin melakukan kebaikan, tapi kita sudah berpikir, kira-kira ini dibalas nggak ya? Pahalanya besar nggak? Besar pahalanya karena Allah maha mensyukuri. Kalau kita jadi karyawan, kadang kita nggak mau melakukan lebih, mau totalitas atau mau menambah pekerjaan. Kadang kita nggak mau, sama ini gajinya gitu. Mau saya maksimal ke atau enggak, gajinya tetap aja segitu. Ya udahlah, sebisanya aja lah, sederhana aja lah, seadanya aja gitu. Tapi Tuhan kita tidak seperti bos kita. Ya. Kalau kita melakukan lebih, Allah bayar lebih. Sedikit lebihnya Allah bayar banyak. Gitu. Karena Allah maha bersyukur. Allah terima kasih. Allah nggak butuh, tapi Allah pengen ngasih hadiah aja. Karena Allah menghargai, Allah maha menghargai. Itu asyakur. Ya. Semoga ini menjadi bekal bagi kita. Selalu ingat tadi 3 golongan di dalam surah Fatir yang sudah kita bahas. Di antara mereka ada orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala pilih, tapi di antara mereka ternyata mendolimi dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang sabiq, muktasid yang pertengahan, di antara mereka ada yang sabiqum bil khairat. Dan tentu kita berjuang menjadi sabiqum bil khairat. Caranya adalah lakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, ambil semua janji itu. Lelah ya, memang hidup di dunia ini memang lelah, tapi tidak apa-apa. Karena lelah di dunia akan hilang di surga nanti. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Pada hari itu kita tidak akan tersentuh lagi sama rasa capek, kita tidak akan tersentuh lagi sama rasa letih. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti ayat di bawahnya lagi. Orang-orang kafir yang wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di neraka sekencang-kencangnya. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, na'mal solihan, kami akan melakukan amal solih. Ghairul ladzi kunna na'mal, yang dahulu kami tidak lakukan di dunia.
Ya, makanya lakukan seluruh amal di dunia ini, amal soleh yang bisa kita lakukan supaya nggak menyesal. Ya, kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Nggak bisa keluar lagi. Bukankah kami sudah panjangkan umurmu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Ya, silakan dibaca lagi selanjutnya ayatnya untuk renungan sendiri aja. Karena sekarang waktunya sudah terbatas ya. Saya serahkan lagi ke MC ya. Silahkan.